kemanusiaannya seperti apa? Yang terkumpul di dalam kemanusiaan yang adil, kemuliaan ini Tuhan pun memuliakan. Mampu karomna bani Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia mengalami wabah yang tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, dan tidak mengenal negara kaya atau negara miskin, tidak mengenal sasarannya orang kaya atau orang miskin, orang pintar, pandai, ataupun orang yang tidak berkeupayaan kepandaian, semuanya menghadapi wabah yang sama. As-sarra wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Di saat pernyataan mata nasrullah inilah, di saat hampir 99,9% manusia muslim meninggalkan masjid, musalla, dan tidak menjalankan sunnah Rasul, sholat Id berjamaah, 0, sekian persen kita tampil mata nasrullah dengan berdoa. Mata nasrullah ini adalah doa, karena wabah yang diderita maupun wabah yang melanda umat manusia segala bangsa belum ditemukan. Maka obat yang paling tepat adalah kita berani menghadapi, waspada dalam menghadapi, teliti dalam menghadapi wabah yang belum ditemukan obat dan vaksinnya. Kalau semua kita tiarap, perintah tuntunan sunnah adalah sawwu sufufakum, luruskan barismu, luruskan shafmu, bukan rapatkan. Dalam menghadapi ini dengan tampil FOMO, ikut-ikutan, maka tiaraplah kemanusiaan ini. Maka yang didapat hanya kesedihan, hanya keluhan-keluhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tema kali ini adalah Or-Hibah, Orde Hidup Baru. Apa itu orde? Orde adalah protokol, orde adalah sistem, orde adalah kaifiyah. Hidup baru. Kita tidak menganut kepada apa yang didengungkan hari ini, new normal system. Kehidupan normal, orang Indonesia pernah mengenal zaman penjajahan, dikatakan zaman normal. Kalau itu akan dikembalikan lagi, kehidupan normal baru, maka tidak ada perkembangan apapun. Normal baru, bukan kehidupannya yang diperbaharui. Kita menata bukan kehidupan normal baru, tapi yang kita tata adalah orde hidup baru. Menangani wabah yang seperti ini, kalau kita
menata kehidupan keagamaan dengan gampang-gampangan, maka kehidupan keagamaan tidak pernah ada tajdid. Tidak akan ada pembaharuan dalam beragama. Mengapa kita berani seperti ini? Ini adalah usaha pembaharuan. Tengoklah soft kita. Perintah, tuntunan sunnah adalah sawwu sufufakum. Luruskan barismu. Luruskan softmu. Bukan rapatkan. Maka ini yang harus diperbaharui. Hidup beragama dalam peribadatan seperti ini harus diciptakan soft baru. Mampukah kita menciptakan soft baru seperti ini? Alhamdulillah, dalam masa seperti ini kita mulai mengisi kehidupan beribadah di masjid yang boleh jadi mampu menata keagamaan, khususnya peribadatan dalam bentuk orde hidup baru. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Inilah sebuah masjid yang didirikan dan dibangun di atas ketakwaan. Takwa dalam arti menghitung satu persatu. Bagaimana kalau diisi dengan jarak yang secara ilmiah? Karena jarak itu penting. Di dalam Al-Quran diungkapkan dalam surat Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Inilah bentuk tafassahu fil majalis. Berlonggar-longgarlah di tempat majelis, baik itu majelis sholat, baik itu majelis untuk bermusyawarah dan lain-lain. Tafassahu fil majalis. Mengapa kita tinggalkan masjid? Bukan inovasi kita yang kita buat. Oleh sebab itu, Indonesia dalam menata keagamaan jangan memperbanyak masjid yang sempit-sempit. Kita tidak menunggu instruksi-instruksi, apalagi menaati fatwa-fatwa yang tidak jelas, yang kurang inovasi dalam beragama, yang merujuk pada tatanan-tatanan masa lalu yang susah diselidiki kebenarannya. Kita berani berbuat seperti ini karena masjid ini dihuni oleh manusia-manusia yang suci, yuhibbun ayyatatoharu. Karena ini protokol baru, protokol hidup baru, yang disukai adalah rijal yuhibbun ayyatatoharu. Kemudian taharah diatur tatkala masuk masjid. Ini semua memadai. Protokol WHO, protokol PBB memadai semua. Mengapa? Karena sudah ada inovasi-inovasi di dalam masjid ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, orhibah ini adalah mempertajam intuisi, mempertajam inovasi, dan selanjutnya akan terjadi memiliki identitas. Bangsa Indonesia sejak dari awal menanamkan sebuah identitas dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dengan satu sikap yang jelas, Indonesia Raya 3 stansa. Bangsa Indonesia yang punya identitas memberikan inovasi salam. Salam apa yang diberikan oleh bangsa Indonesia? Mengapa kita tidak mengucapkan Assalamualaikum, merdeka? Jauh lebih bagus daripada salaman di musim ini, musim corona ini. Assalamualaikum, merdeka. Ucapan sekeras apapun, karena kita physical distancing, maka droplet kita tidak akan masuk. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, kita menata ulang asupan kita. Ternyata para nabi
yang mempertahankan hak asasinya, kehidupannya, mampu hidup dengan panjang waktu, sehingga apa yang dilakukan dalam dakwah biasanya mencapai sasaran walaupun belum maksimal. Makanan mereka adalah makanan yang punya sumber protein, sumber vitamin, sumber serat, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ini sebuah bukti kita berani berinovasi karena kita punya jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka ini penting untuk mempertahankan hak hidup, hak asasi yang paling utama. Karena kita mempunyai pikiran yang merdeka. Fikir yang merdeka inilah yang bisa merombak kehidupan dari yang statis menjadi terus bergerak maju, 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 dan maju. Baru, dan baru. Maka tatkala berpikir merdeka, kita akan dikaruniai ilmu yang merdeka. Ilmu yang tidak terkotak-kotak sehingga kita tidak mampu menyeberangi sesuatu yang kita takuti. Kita diberi keberanian untuk itu. Saudara-saudara, kehidupan orhiba ini harus ditata dan dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan, jangan pernah mengatakan pendidikan yang terbatas. Orientasi pendidikan kita adalah global education yang punya ciri-ciri global thinking, international thinking. Ini penting. Kalau kita punya thinking terbatas, maka kita menjadi orang yang tidak toleran dalam banyak hal. Yang ditoleransi hanya perbuatan-perbuatan yang kriminal. Kalau manusia yang punya global thinking, maka dipadukan thinking di dunia internasional ini, dia akan ketemu toleransi terhadap kebenaran dan terhadap pertahanan hidup. Global education yang kedua adalah global solidarity, international solidarity. Dapatkah kita membuktikan kita memiliki international solidarity kalau tidak mempunyai pertahanan fisik yang kuat, kalau tidak mempunyai ketahanan kehidupan yang kuat, kalau tidak memiliki kemampuan ekonomi yang kuat, sehingga kita tidak mengenal apa agama satu bangsa, apa agama seseorang. Yang kita kenal adalah manusia memiliki hak asasi yang paling utama, yaitu kehidupan. Dan kehidupan itulah yang namanya kemanusiaan. Saudara-saudara, ternyata bangsa Indonesia telah memiliki dasar kemanusiaan. Malah diberikan aksentuasi kemanusiaannya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang adil itu tidak memilah-milah bangsa, tidak memilah-milah siapa pendukung siapa. Kalau sudah menjadi pemimpin bangsa adalah semuanya harus ditata dan berperadaban. Bangsa ini bisa dipotret tatkala menghadapi ujian-ujian seperti ini. Betapa potret yang karut-marut tatkala menghadapi ujian seperti ini. Orang tidak disiplin nampak dengan jelas, kemudian tidak beradab memberikan pertolongannya. Sedangkan ta'awanu itu dasarnya alal birri, tapi ini ta'awanu asal-asalan. Itulah potret hari ini, potret bangsa hari ini. Orang hari ini banyak menampilkan citra, sehingga siapa yang membagikan, yang mestinya ada amilin, orang yang mempunyai jabatan tinggi, ikut-ikut tampil. Tengoklah potret hari-hari di layar TV. Betapa hebatnya manusia Indonesia memperebutkan
bantuan-bantuan yang memang diperlukan, tapi caranya sangat tidak terlalu pantas dipandang. Harus dirombak, baru kita akan mempunyai identitas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Untuk berinteraksi harus punya kebangsaan. Kebangsaan inilah identitas. Maka kita meyakini kita harus mempertebal persatuan Indonesia. Inilah identitas Indonesia yang tidak membeda-bedakan partai dan tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama. Yang ada hanya persatuan Indonesia. Tidak membedakan mayoritas dan minoritas. Semuanya harus bersatu dalam frame persatuan Indonesia. Saudara-saudara, kita dengan identitas keindonesiaan ini akan tampil di dunia bila kita mempunyai pendidikan tadi dengan cara yang kedua sudah, yang ketiga al-wad'u al-alami, international setting. Ketahuilah bahwa manusia hidup ini selalu berhadapan dengan situasi yang mencekam, situasi kelaparan dari zaman dulu sampai sekarang dan kapanpun akan tampil. Wabah, terutama virus, tidak akan berhenti. Perang, tiga unsur inilah yang terus mendampingi manusia. Oleh sebab itu manusia dipesan oleh Rasulullah, alaikum anfusakum, hai orang-orang mukmin, alaikum anfusakum, jaga dirimu baik-baik. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, kamu tidak akan terganggu kamu memegang prinsip-prinsip, protokol-protokol yang telah ditetapkan. Kemudian sebagai pemimpinnya, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Seorang pemimpin harus mengayomi jenjang atau sayap, harus diayomkan pada seluruh umatnya yang mengikuti, yang mempercayai. Jangan ada yang kelaparan. Kalau orhiba masih cemen-cemen, bukan orhiba, bukan baru, normal baru yang iya. Di saat orang-orang mem-PHK-kan karyawan, di sini memberikan kesempatan kerja dengan protokol kesehatan yang jelas. Saya bertanya pada saudara-saudara, adakah hak saudara yang tidak diberikan? Gaji saudara yang tidak diberikan? Ada? Ya, bagus kalau tidak ada. Bahkan diberikan tambahan yang dinamakan kerja volunteer, kerja di masa cuti, minimal 2 jam sehari. Ini membuktikan bahwa penataan itu lebih penting. Andainya kita tidak menata dari awal, menghadapi pandemi seperti ini, pasti gagap. Indal imtihan, yukramul mar'u au yuhan. Tatkala ujian, nilai manusia itu keluar, yang satu menjadi mulia, yang satu menjadi tidak mulia, kalaulah tidak dikatakan hina. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan selalu suka orang yang mawas diri dan selalu suka orang yang mempertahankan kebersihan. Assalamualaikum, merdeka.